Terima kasih. Ini menarik sekali apa yang dijelaskan tadi ya. 7 bab dengan begitu simpel, buku yang setebal itu. Satu hal yang saya garis bawah itu adalah tentang wahyu. Apakah wahyu itu masih tetap ada atau terputus atau terhenti sejak khataman Nabi? Kita ini seakan-akan terjebak pada sebuah anggapan bahwa khataman Nabiin itu otomatis juga menghentikan wahyu, begitu ya. Nah, dengan penjelasan tadi yang sangat rasional ya, saya menjadi sangat yakin dan percaya bahwa selama alam ini ada, selama manusia ini hidup, ketika Quran sudah ditetapkan sebagai wahyu syariat, selesai kan? Dan Nabi Muhammad di zamannya sudah melakukan suksesi dalam menjalankan wahyu syariat ini. Pertanyaan kita, nah bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang, yang 1400 tahun yang lalu kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kan begitu ya. Nah, terkait wahyu tadi, saya pikir Allah Ta'ala atau Tuhan itu ya sangat rasional ya dalam terus melakukan bimbingan terhadap umatnya. Ya tadi yang dicontohkan bagaimana lebah mendapatkan wahyu dan beberapa tanaman tertentu dan sebagainya atau makhluk lainnya, apalagi manusia kan gitu. Cuma bagaimana nih prosesnya kan? Nah, ada tahap-tahap atau tempuhan yang mungkin yang bisa dilakukan biasanya melalui proses pensucian diri yang terus-menerus. Nah, apa yang dilakukan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang saya pahami, beliau terus-menerus melakukan proses pensucian sampai tingkat tertentu beliau bisa mendapatkan wahyu tersebut. Dan itu yang terjadi sampai dengan sekarang. Saya pikir kita pun dan agama-agama lain barangkali atau manusia lain yang tidak beragama sekalipun bisa mendapatkan wahyu itu. Mungkin gitu ya. Jadi saya lebih tercerahkan dan lebih yakin lagi bahwa wahyu tetap berjalan selama siklus kehidupan alam ini terus berjalan sebelum kiamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak usah terlalu dalam bertanya tentang isi materi karena harus S3 kan. Jadi saya ya karena Bapak lama mungkin di Eropa, hanya tinggal selibir angin ini barangkali bahwa Switzerland, Swiss itu negara paling aman itu. Katanya apakah bisa menjelaskan itu? Kedua, bahwa Swiss itu tidak punya tentara dan polisi katanya. Betul apa tidak? Kemudian kalau ada apa-apa dia sewa kata tentara itu dari negeri tetangga yang lainnya. Barangkali hanya itu saja, ingin mendengar penjelasan dari yang lama di Eropa. Betul, Swiss itu hanya bisa buat arkeologi saja. Hebat begitu ya. Hanya itu saja pertanyaan, barangkali tidak mengisi ke dalamnya. Saya bukan S3 ya. Terima kasih. Jazakallah, silakan. Ya, tadi soal wahyu Pak. Ya, kalau ini balik lagi ke buku ini memang dikatakan itu ada wahyu, disebutnya kalau bahasa Inggris itu law bearing revelation. Jadi aturan gitu, itu udah selesai di zaman Rasulullah itu secara aturan tadi, aturan syariat tadi ya gitu tuh. Itu udah selesai Rasulullah. Tapi kan pernyataan ini paling unik nih Bapak dari Jabi kan. Jadi ada salah satu kisah ini saya suka sekali nih. Ketika Sayyidina Ali kan waktu setelah perang dengan bukan dengan Aisyah Pak, jadi minta memberikan takhim, pemaafan. Tadi soal wahyu, jadi tadi tadi yang cerita tentang takhimnya Sayyidina Ali, kayaknya sama Muawiyah setelah perang itu. Terus kan kelompok ketika Muawiyah itu akhirnya minta maaf dan akhirnya memberikan takhim, Sayyidina Ali akan memberikan maaf. Nah ada satu kelompok di pendukungnya Sayyidina Ali itu keberatan untuk memberikan maaf itu tadi. Kelompok ini mengatakan kan sudah jelas di Al-Quran
ini nggak bisa dilakukan, mereka harus dapat konsekuensinya. Apakah ya hai Ali, apakah kamu tidak percaya dengan kesempurnaan Al-Quran? Itu kata-katanya begitu sekelompok ini. Sayyidina Ali bilang begini, saya tidak ada sedikit pun keraguan kalau Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan Al-Quran terdapat di pundak membacanya. Apakah kamu cukup sempurna memahami Al-Quran? Artinya kita harus akuin juga gitu. Taruhlah ini low bearing gitu ya. Ini konteksnya dari sisi ini lagi, dari sisi non believer ya, dari orang yang tidak percaya tentang kebenaran agama gitu. Taruhlah kita percaya menjawab ininya. Taruhlah kita percaya ini adalah sebuah kitab paling paripurna, paling sempurna. Tapi apa ya kita yakin kita bisa memahaminya secara sempurna? Karena dengan demikian kita harus sombong kan, mengatakan saya punya kecerdasan cukup tinggi sehingga kecerdasan Allah Ta'ala sangat mudah saya serap. Nah itu yang mungkin yang kita akan butuhkan adalah petunjuk-petunjuk tadi, bagaimana sebenarnya kita menerjemahkan kata-kata Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran tadi. Meskipun kita sudah sama-sama mengetahui dan Allah Ta'ala sudah memberikan isyarat gitu. Ini adalah syariat terakhir. Syariat paling paripurna. Tadi yang kalau kita cari tadi kebebasan dan bagaimana tatanan masyarakat dibentuk dan sebagainya, kita percaya ini. Tapi bagaimana kita menerjemahkannya jadi sebuah aturan gitu, kita harus bisa memahaminya. Lagi-lagi gitu, dari gap bahasa aja udah jauh banget kan. Al-Quran tadi ditulis sekitar 1400 tahun yang lalu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa 1400 tahun yang lalu. Meskipun bahasa Arab masih digunakan sampai hari ini, tapi belum tentu pemaknaannya akan sama. Saya suka jadikan ini kalau dalam bahasa Sunda Pak Eki, mohon maaf kalau salah nih. Kan kalau dulu saya baru tahu nih kata jomblo itu ternyata mengalami perubahan yang banyak. Jadi katanya kalau anak sekarang kata jomblo itu nggak punya pacar, nggak punya pasangan kayak gitu, single gitu. Zaman dulu katanya jomblo itu digunakan untuk mengatakan kamu perawan tua. Terus di zaman dulu lagi katanya, saya nggak tahu nih betul benar atau enggaknya gitu. Zaman dulu lagi gitu, jomblo itu dikatakan untuk mengatakan suatu barang yang tidak berhasil dijual atau barang nggak laku, dagangan yang nggak laku, ini barang jomblo gitu. Kan kita lihat perubahannya. Bahasa itu ternyata nggak statik gitu. Bahasa itu dinamik gitu. Demikian juga dengan ini. Pasti meskipun orang Arab berbicara bahasa Arab, belum tentu dia memahami secara kontekstual apa isi Al-Quran. Dalam konteks itu kita akan butuh lagi petunjuk-petunjuk tadi. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk kalau bukan dari Allah Ta'ala langsung kan? Mekanisme seperti apa gitu. Ya mungkin macam-macam gitu. Bisa jadi ilham, kasyaf, mimpi dan lain sebagainya. Intinya petunjuk dasarnya. Tadi. Kalau soal tadi yang Eropa yang mungkin di luar ini. Mungkin gini Pak. Saya bisa jawab kalau Finland dan lainnya memang itu negara paling aman. Gitu. Tapi paling aman di dunia setahu saya itu Jepang. Gitu. Bapak kehilangan dompet pasti balik ke kantor polisi katanya. Kalau di Indonesia mungkin balik dompetnya tapi isinya enggak gitu. Satu lagi terus Swiss nggak punya tentara itu benar. Itu enggak, tapi nggak hanya Swiss sebenarnya nggak punya tentara. Kalau katanya gini di Swiss nggak ada tentara. Yang namanya Swiss Army itu pisau doang katanya. Ya beli pisau Swiss Army atau jam katanya. Jamnya namanya Swiss Army. Dalam bentuk jam gitu. Jadi tentara benerannya nggak ada. Mereka nggak punya tentara. Negara yang sudah mendeklar kami nggak punya tentara, kalau kalian serang kami nggak ini. Tapi yang akan melawan adalah penduduknya, katanya gitu. Jadi makanya banyak orang mengatakan Swiss itu adalah negara milisia. Jadi semua penduduk bisa jadi tentara. Tapi mereka nggak punya tentara secara resmi. Itunya tadi. Itu mungkin kayak gitu jawabannya Pak. Wilujeng siang kasadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, nukusim kuring dipi hormat. Saya hadir ke tempat ini memang karena informasi dari Pak Eki dan ini menarik bagi saya ya temanya nih. Kebetulan saya sehari-hari bekerja di Pemkot Bandung tapi saya punya tugas tambahan sebagai dosen filsafat agama di UPI. Karena kebetulan ini tadi pembicara yang pertama Kang Leon juga satu alma mater saya dari Magister Religious Studies atau studi perbandingan agama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu juga tadi ini apresiasi nih buat Kang Daus nih 1 jam saya perhatikan ngobrol nggak minum-minum abang kena dosen Bang Intan gini. Yang ingin saya bahas kalau apa ya karena kita forumnya diskusi ya nanti kita bareng-bareng saja. Ini kalau bicara masalah apa tadi kebenaran, realitas dan lain-lain itu memang seolah-olah kontra dengan
agama ya, seolah-olah sekali lagi karena agama itu selalu didominasi oleh dogmatis. Kalau dogmatis itu tidak perlu kita pertanyakan rasionalitasnya sebenarnya. Ketika kita meyakini, yakini saja. Terkedah orang naroskeun misalnya ketika ada fenomena Isra Miraj Rasulullah ke langit ketujuh kang diatnya terkedah orang panaroskeun napasna kumaha Kangjeng Nabi gitunya dari ditu mah teu aya oksigen, tidak perlu. Yakini saja sebagai umat muslim seperti itu dan banyaklah dalam agama yang lain. Tapi saya bahagia ketika bertemu dengan jamaat dari Ahmadiyah ini ternyata rasionalitas pun menjadi sebuah atau menjadi sesuatu yang penting ya Kang Daus ya. Bagaimana ini buku ini juga akhirnya mengajak kita untuk berpikir secara rasional dalam batas-batas tertentu. Meskipun yang dogmatis tetap saja kita pertahankan seperti itu. Nah, persis seperti yang saya yakini karena saya seorang penghayat kepercayaan yang notabene ini basisnya ini dari ajaran-ajaran Sunda ya. Orang konotasinya kalau bicara ajaran Sunda pasti we ajaran agama buhun cenah. Pasti we klinik, pasti mistis, pasti jujurigan, pasti sesengitan, beulemenyan dan lain-lain. Padahal tetap biheun. Ajaran Sunda mah abdi wantin berani mengklaim sebagai agama yang modern. Karena menjunjung tinggi juga nilai-nilai rasionalitas, logika dan lain-lain. Dan yang pasti semua bisa terukur. Dan ini juga akhirnya ada persamaan kalau saya tertarik dengan Ahmadiyah. Ini juga sepertinya seperti itu gitu. Terukur dan lain-lain. Tadi dijelaskan oleh Kang Daus juga sama ya. Tadi ada beberapa yang saya catat. Pertama dari Kang Leon tadi mengenai esoterisme ya. Itu memang kajian-kajian agama yang mengambil dari sisi dalam atau sisi luar. Salah satu sisi dalam terutama yang melihat agama dari sisi rasionalitasnya. Itu yang sangat-sangat saya bahagialah dengan perkembangan agama. Mengingat nih, dulu saya masih berpikir agama Katolik tahun 1965 melakukan konsili di Vatikan, konsili terakhir kalau nggak salah itu oleh Paus Paulus. Isi dari konsili itu salah satunya adalah mengakui kebenaran di luar gereja. Artinya nilai-nilai toleransi sudah hadir dalam ajaran-ajaran Katolik. Nah sementara dalam agama Islam secara umum kok tidak pernah ada konsili juga itu loh. Kok tidak pernah ada pertemuan juga para kiai-kiai seluruh dunia itu loh. Untuk mengakui bahwa ada kebenaran di luar kebenaran masjid. Kalau tadi kebenaran gereja itu kan. Tapi bahagia Pak Eki, Ahmadiyah melalui pendirinya Mirza Ghulam Ahmad mengajarkan sebuah nilai-nilai yang justru ini menjadi bagian dari dasar kehidupan perdamaian di dunia. Jihad tanpa senjata, kebenaran juga di luar kebenaran yang diyakini. Nah artinya itulah sebagai modal dasar Katolik punya konsili Vatikan, di Islam pun punya Ahmadiyah yang menjunjung nilai-nilai perdamaian di dunia. Itu tadi apresiasi saya untuk Ahmadiyah. Lalu mengenai turunnya wahyu ya yang diadopsi pada akhirnya kelompok-kelompok penghayat seperti kami pun banyak yang akhirnya muncul mengadopsi nilai-nilai bagaimana turunnya kewahyuan dari Tuhan kepada orang yang ditunjuk. Dalam ajaran-ajaran Sunda dikenal tokoh-tokoh Mama Mei Kartawinata. Atau di Jawa dengan organisasi penghayat Sabto Darmo juga dikenal tokoh pendirinya Kang Diat. Nah itu dalam cerita spiritualnya selalu dalam tanda kutip dibumbui dengan hadirnya wahyu-wahyu. Nah eta di satu malam ada cahaya ngeburinyai atau dalam suatu malam ada mimpi yang tidak biasa dan lain-lain. Itulah sebuah proses wahyu gitu. Meskipun sebenarnya secara original ajaran-ajaran Sunda anu aslina manu diagem keneh atau yang masih dianggap oleh orang-orang Kanekes Baduy tidak pernah mengenal istilah-istilah wahyu, tidak pernah mengenal istilah tokoh-tokoh dan lain-lain. Semua berjalan secara alami, ajaran itu muncul oleh mereka sendiri akhirnya menjadi sebuah pegangan. Itu mungkin perbedaan antara ajaran-ajaran Sunda yang original dengan penghayat seperti saya, seperti Seka ya. Yang ini memang sudah banyak terpengaruh juga oleh pengaruh-pengaruh dari spiritual yang lain seperti itu. Lalu tadi masalah asal muasal hadirnya agama
atau pada akhirnya mungkin asal muasal bagaimana manusia meyakini Tuhan seperti itu. Ini dalam setiap kuliah di awal semester saya kepada mahasiswa selalu mempertanyakan sebuah pertanyaan pancingan sebenarnya. Saya kan juga sempat saya tanyakan. Kalau ada satu orang, sekali lagi satu orang tinggal di satu pulau Kang Daus nih. Kira-kira orang ini butuh agama atau tidak? Kira-kira orang tersebut butuh Tuhan atau tidak? Satu orang itu. Nah, memang jawabannya beda-beda. Ayeuna jebatkeun butuh atuh cenah ada manusia memereun butuh aturan, butuh naon dan lain-lain. Ayeuna jebat teu butuh atuh da geus teu butuh aturan hirup sorangan mah. Kalau hidup sendiri mah tidak butuh aturan. Mau bangun jam 12 siang moal anu ngageungeureuhkeun. Mau makan daun teu dikulup moal anu ngageureuhkeun dan lain. Kumaha karep sorangan we. Itu memang sejatinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba dikasih satu orang lagi jadi duaan, kira-kira butuh agama tidak? Ya pasti butuh. Agama notabene kita anggap sebagai sebuah aturan hidup. Minimal aturan anak, bagi-bagilah saya boga kopi, dirinya ninyuhnya, saya punya kopi, kamu yang merejang air gitu. Nanti kita bikin 2 gelas, sama-sama tercapai tujuan nih, pagi-pagi minum kopi. Itu ada pembagian tugas. Dan akhirnya menjadi sebuah aturan main. Lebih tingginya lagi menjadi sebuah aturan-aturan berbalut lembaga keagamaan. Termasuk dalam perwujudan bagaimana kita meyakini Tuhan. Misalnya, sudah berdua hidup di satu pulaunya. Ada jojodog. Jojodog itu kursi kecil ya. Ini saling bertanya. Ini siapa yang bikin jojodog? Siapa yang bikinnya? Saya. Gimana bikinnya? Ya itu pohon dipangkas, dibentuk, akhirnya bisa dipakai tempat tidur. Itu jojodog. Jadi jojodog buatan siapa? Ya buatan kamu, buatan manusia seperti itu. Dan lain-lain fenomena yang bisa terjawab oleh nalar manusia. Tapi pada zaman baheula ketika muncul pertanyaan, hari hujan siapa yang bikin? Hujan siapa yang bikin? Kamu ya sana. Enggak bisa saya mah. Kamu atuh nggak bisa juga. Ya akhirnya disepakatilah bahwa hujan itu yang bikin adalah sesuatu yang punya kemampuan di atas manusia. Yang tidak bisa terjangkau oleh nalar. Akhirnya dijawab oleh kehadiran Tuhan. Makanya keyakinan kepada Tuhan muncul dari situ. Hanya memang resiko yang harus kita hadapi adalah ketika beberapa fenomena Kang Daus yang dulunya terjangkau oleh nalar akhirnya bisa terjawab oleh manusia. Ya mau tidak mau kita akan berhadapan pada sebuah konsep eksistensi Tuhan menurun fungsinya. Anu baheula mah disanggakeun Tuhan yang bikin. Tapi ketika nalar manusia, otak manusia, logika manusia sudah bisa menjawab dengan teknologi, peran Tuhan ini akan menurun fungsinya itu. Sampai pada suatu saat dalam benak pemikiran saya 100 atau 1000 tahun yang lalu semua fenomena ini sudah terjawab oleh akal manusia, oleh teknologi. Artinya eksistensi Tuhan menjadi 0%. Nah ini yang ingin saya diskusikan dengan Kang Daus. Kang Daus, fenomena seperti ini bagaimana kita menghadapinya ya? Kalau saya sebenarnya menghadapinya hanya berharap saja. Fenomena alam ulah waka kapanggih kabehanan aku teknologi lah. Nah kita masih bisa meyakini keberadaan Tuhan. Tapi suatu saat ketika teknologi sudah menjawab semua, kita akan mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah ini yang harus kita diskusikan. Kang Daus, hatur nuhun dia, Romi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira 4 hari yang lalu Pak, saya diskusi dengan Pak Manajam Ali ya, Profesor Manajam Ali. Ya, Menachem Ali. Di dalam Weda itu ada namanya Dev Haruta dan Maruta. Ternyata di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102 itu pun juga ada Harut dan Marut. Profesor Macam Ali waktu itu bilang Dev itu artinya cahaya. Cahaya itu bisa ditafsirkan adalah malaikat. Yang jadi pertanyaan saya adalah kalau ajaran Islam, Kristen, Yahudi itu pangkalnya di Nabi Ibrahim. Kalau agama Hindu, Buddha yang tadi ya, Krishna itu ya Siddhartha Gautama, terus Tao apa tadi? Nah itu ya,
Akhirnya ke Konghucu. Setahu saya memang Konghucu itu avatar ke-12 dari kenabian Krishna. Kenabian Brahma. Apa namanya? Agama-agama Brahmana ya. Krishna itu ya. Yang jadi pertanyaannya, pangkalnya ujungnya di mana nih? Apa Nabi Ibrahim juga atau dia memang berdiri sendiri? Itu sih yang pertama. Yang kedua mengenai asal usul alam semesta. Setelah dibuat teleskop yang terbaru ya, James Webb kalau nggak salah. Ternyata kesimpulan-kesimpulan mengenai alam semesta ini agak sedikit bergeser. Salah satu contohnya, ternyata galaksi-galaksi kita ini ada klaster dan ada subklasternya lagi. Dan yang saya lihat di surat Al-Anbiya 104, itu proses terjadinya alam semesta itu karena satu bentuk yang besar, maha besar meledak ya. Nah, pertanyaan saya adalah pendekatan mana yang sesuai dengan Al-Quran? Apakah bintang kembar atau bintang yang satu yang meledak? Ya, Big Bang ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi soal perkembangan ilmu pengetahuan ya, jadi mungkin agak mirip dengan itunya Mas Hakim. Jadi Pak, kalau saya mengikuti yang kata-kata tadi yang saya cerita tentang Ptolemy, itu namanya God of the Gap gitu. God of the Gap itu ilmu pengetahuan itu akhirnya mengakui ketidaktahuan gitu, dan akan selalu banyak gitu kan. Toh sekarang kita menyebutkan batasan universe yang bisa kita amati sebagai non-universe gitu. Jadi ada batasan di mana cahaya masih bisa travel gitu, masih bisa berjalan sampai ke kita. Jadi informasi bisa kita dapatkan. Akhirnya ketidaktahuan itu akan selalu ada gitu. Ketidaktahuan kita terhadap fenomena alam itu pasti akan selalu ada. Nggak pernah, bahkan mungkin sampai akhir alam semesta pun kita belum tentu bisa memahami seluruh yang ada terjadi di alam semesta. Itu harus kita akui gitu. Sampai hari ini manusia itu untuk memahami hal kecil aja, contohnya memahami kan ada 7 millennium problem gitu. Itu dari engineering lah. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan itu, kita dikasih uang 1 juta. Padahal itu masalahnya sederhana. Kayak contoh sederhananya kayak aliran air itu kenapa harus jadi 2 persamaannya gitu. Macam-macam lah teknisnya gitu. Bahkan untuk hal kecil kita pasti banyak yang tidak kita ketahui. Nah, ini balik lagi ke kita, apakah kita mau mengatakan ketidaktahuan kita itu kita menyerahkan pada sosok ketuhanan, atau kita meyakini ada jawaban dari ketidaktahuan itu, tapi kita anggap aja sebagai gap pengetahuan kita gitu, God of the gap tadi gitu. Nah, ilmu pengetahuan kalau orang-orang sains pasti mengatakan yaitu we call it God of the gap gitu. Jadi bahkan ketika ada perdebatan, ada Tyler Grayson namanya, terus ditanya sama seorang orang konservatif gitu. Tadi ini hubungannya sama penciptaan alam semesta. Kan bukan Big Bang teori itu bukan bintang yang meledak sebenarnya. Jadi disebutnya itu dari singularity. Jadi terbentuknya materi gitu. Materi itu terbentuk dari singularity. Singularity ini apa didefinisikan mereka juga belum bisa. Ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Singularity ini tiba-tiba terjadi proses gitu, dia meledak. Dari situ terbentuklah materi. Pembentukan materi kita udah bisa buktikan gitu. Jadi kita punya Large Hadron Collider namanya LHC. Jadi kalau kita coba lihat ternyata dari semua atom gitu tuh kita bisa bentuk yang namanya materi dan antimateri. Antimateri itu dia jadi saling menghilangkan. Nah, pembentukan tadi alam semesta di awal tadi dari singularity dan menjadi alam semesta yang kompleks sekarang gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, apa yang terjadi sebelum itu? Kan pertanyaan orang gitu. Tapi teorinya nggak mengatakan demikian gitu. Ada apa sebelum singularity? Apakah kehampaan? Apakah ini? Dan mereka lupa gitu untuk mengasih tahu. Ketika kita mengatakan singularity, salah satu hal yang terbentuk adalah waktu sebenarnya. Artinya sebelum itu waktu itu belum ada. Waktu itu suatu hal yang makanya Al-Quran itu memberikan tempat kan. Al-Asr itu kan tentang waktu kan sebenarnya. Tentang ya Allah Ta'ala bagian dari yang menciptakan waktu tersebut. Kita merasakan ada masa lalu, masa depan, masa sekarang itu kan karena kita mengikuti satu aliran yang namanya aliran waktu. Bagaimana kalau waktu ini berhenti?
Bagaimana kalau waktu ini nggak ada? Bagaimana kalau kita adalah sosok yang bisa kembali ke titik-titik tertentu? Kan kalau di dalam kuantum fisik itu bisa. Kita bisa balik ke belakang gitu. Nah, itu bagian lagi tuh Pak, gitu yang kita tidak ketahui gitu. Karena banyak paradoksnya gitu. Manusia itu kalau kita bisa melakukan perjalanan waktu ke belakang, misalnya nih, saya melakukan perjalanan waktu ke belakang, saya bunuh bapak saya gitu. Terus sebelum saya lahir gitu, artinya saya nggak akan lahir. Kalau saya nggak lahir, siapa yang bunuh bapak saya? Paradoksnya kayak gitu tuh. Ini paradox of the time namanya, yang nggak bisa kita selesaikan. Ini juga nggak tahu nih ininya. Nah itu tadi kita kan itu ya walau alam akhirnya yang kita ketahui kita akan harusnya menyerahkan pada sosok yang kita apa ya yang lebih tinggi dari kita gitu. Nah kalau yang tadi bagaimana penciptaan alam semesta yang pada sekarang tuh singularity itu yang juga dibahas di sini. Singularity dan waktu terbentuk pada saat itu. Kita merasakan ada waktu nih jalan gitu, itu proses nggak bisa pikiran kita tuh nggak bisa mengkomprehend itu tuh tadi. Kalau waktu tuh nggak ada tuh gimana? Ketiadaan tuh gimana? Itu bahkan hal kesederhana tuh yang selalu dibahas tuh. Ketiadaan itu apa? Apakah sebuah ruang hampa saja, vakum, tapi itu kan ada. Yang kedua, waktu itu apa? Bagaimana waktunya kalau waktu itu tidak ada? Karena waktu itu tercipta ketika singularity itu tuh meledak. Oke. Yang ketiga, ketidakterbatasan tuh infinity itu apa? Seperti apa? Bayangan kita nggak bisa membayangkan itu. Membayangkan ada angka. Kalau kita tanya ada nggak angka yang paling besar? Ada nggak angka yang paling besar? Pasti selalu ada gini kan? Ya ada angka yang paling besar. Angka paling besar yang kamu bilang saya tambahin 1 adalah angka paling besar saya. Tetap lebih besar angka saya daripada angkanya Mas Hakim gitu artinya. Just kasih tahu angka berapapun. Kenapa? Kepala kita tuh nggak bisa, otak kita tuh nggak bisa memahami yang namanya infinite itu. Infinity, ketidakterbatasan itu seperti apa? Manusia tidak punya, itu jadi pertanyaan para ilmuwan sekarang. Mungkin nggak kita bisa memahami apa itu ketidakterbatasan? Dan banyak hal lah yang kita memang harusnya mengakui akhirnya. Ketidakterbatasan alam semesta gitu, kita nggak bisa memahami. Apakah benar malah alam semesta ini tidak terbatas? Tidak terhingga, ketidakberhinggaan itu seperti apa? Nah, itu kayak gitu-gitu tuh ininya. Terus tadi pertanyaan Mas Hakim yang mana tadi yang soal tadi agama-agama tadi yang tadi. Kalau dari buku ini sebenarnya kan mengatakan agama itu mungkin saja dia nggak punya alur yang sama dengan agama Abrahamaik. Kayak Nabi Fushi kayak gitu tadi itu aborigin gitu. Tapi Tuhan hadir di sana. Itu yang diargumenkan oleh Huzur. Makanya tadi aboriginal tadi itu nggak punya koneksi terhadap orang-orang di Eropa, Asia dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau ini di konteks ini di luar ini ya kita lihat. Kalau kita mau lihat gitu. Jadi ini yang uniknya nih di dalam agama Hindu tuh ada sosok namanya Brahma. Salah satu sosok sentral. Di agama Islam, agama Abrahamaik, kita mengenal namanya Hazrat Ibrahim. Abraham, Brahma. Ini ada dua sosoknya. Masih kita lihat lah. Istri dari Ibrahim adalah Siti Sarah. Istri dari Brahma adalah Saraswati. Nabi Ibrahim salah satu pengorbanan terbesar dari Nabi Ibrahim adalah ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya Ismail dengan menyembelih dan menggantinya menjadi domba. Itu kan pemahaman ini kan. Kalau dari jemaat kan enggak. Jemaat Nabi Ibrahim melakukan pengorbanan itu dengan cara meninggalkan Hazrat Ismail di suatu daratan yang gersang namanya Mekah. Ditinggalkan di sana. Makanya prosesi haji itu tuh prosesi mengenang bagaimana pengorbanan seorang ayah yang menunggu sekian tahun untuk mendapatkan seorang anak dan harus ditinggalkan di tanah gersang yang namanya Mekah. Jadi benar-benar yang sembelihnya itu di itu. Kebayang nggak? Jadi, nah itu kalau kita lihat lagi bagaimana kulturnya Nabi Ibrahim itu lahir dari suku nomaden. Suku nomaden itu punya kultur yang kurang lebih mirip tuh. Mau bangsa Han, yang Nangatilah Dahan, Beledadahan, bangsa Mongol punya pola yang sama. Mereka suku nomaden pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika mereka pindah satu tempat dan mereka menguasai tempat tersebut, mereka akan menjadi menetap. Makanya kalau saya baca berapa buku tuh mengatakan
Suku Nomaden punya tradisi seperti ini. Anak pertama selalu diwarisi tungku, anak berikutnya baru diwarisi tenda. Artinya apa? Anak pertama akan menetap di satu kawasan tersebut, dia berusaha akan survive di daerah tersebut. Bisa jadi dia survive, bisa jadi tidak. Akhirnya dia bercocok tanam, jadi menetap kayak gitu kan intinya. Kalau yang suku Nomaden itu kan dia mencari daerah subur kan, dia baru menetap di sana. Nah, anak pertama yang akan struggling untuk itu. Nah, Nabi Ibrahim sebagai pemimpin kaum Nomaden, anak pertamanya adalah Ismail, dia tinggalkan di sana, dia warisi tungku dengan di usia dia saat belia. Nah, itu tadi ininya. Nah, itu tadi kan prosesnya. Proses dia seorang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal sebagai orang yang ikhlas mengorbankan anaknya. Seorang Brahma juga diminta mengorbankan putranya. Putranya disembelih, diganti dengan kepala burung ya kalau nggak salah apa ya, gitunya. Sama, mirip gitu. Nah ini jadi pertanyaan, jangan-jangan ini orang yang sama nih antara Brahma dengan Ibrahim alaihissalam. Dan kita lupa, kita selalu ketika kita ditanya, siapa saja istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Siti Sarah sama Siti Hajar. Siti Hajar mengalahirkan Nabi Ismail, Siti Sarah mengalahirkan Nabi Ishak. Ada satu lagi istrinya yang jarang disebut, Siti Katurai kan. Siti Katurai itu mungkin yang jadi penerus dari agama-agama yang jadi agama Brahma tadi. Cuma tadi kan gitu, jangan dianggap di era tersebut, jangan kan kita punya rekaman video nih kayak sekarang nih gitu. Kita bisa mendengar secara melihat dengan ini bagaimana kondisi kejadiannya. Zaman dulu enggak, bahkan tulisan pun enggak ada kan. Tulisan kayak buku kayak gitu tuh mereka belum punya. Semuanya diturunkan dari cerita. Jadi satu cerita ke cerita generasi berikutnya diceritakan. Ketika sebuah informasi itu ditransfer seperti itu, cerita tersebut tentu punya kecenderungan mengalami modifikasi. Wah nggak keren nih cerita ini, tambahin lah, tambah bumbu lagi. Itu mengakibatkan perbedaan-perbedaan kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang modifikasi itu dilakukan juga untuk tujuan tertentu memang. Bisa jadi tujuannya baik, bisa jadi karena tujuannya adalah untuk kepentingan penguasa. Misal. Nah itu yang kita lihat gitu. Apakah mana yang lebih benar, mana yang tidak gitu. Kita nggak walau alam sekarang gitu. Kita nggak dalam posisi untuk meneliti itu. Tapi kita melihat kok ada kemiripan-kemiripan seperti itu gitu sekarang. Mana agama apakah agama tersebut memiliki akar yang sama? Karena Al-Quran tidak pernah mengklaim agama itu memiliki akar yang sama. Kita lupa itu ada satu orang yang cukup penting dan sampai jadi nama surat di Al-Quran, itu namanya Luqman. Luqman alaihissalam tuh padahal kalau lihat itu isinya cuma nasihat dia terhadap putranya. Tapi jadi nama satu surat sekarang. Dia abadikan jadi nama satu surat di Al-Quran. Namanya disebut di Al-Quran. Tapi kalau kita mau lihat Luqman itu ada di mana? Dia di Ethiopia. Cukup jauh tuh dari peradaban Abrahamik tadi kan, bukan di Asia Tengah itu tadi kan gitu. Bukan di daerah tersebut. Artinya ada kemungkinan ya Allah Ta'ala merecognize gitu. Ada orang-orang suci yang sudah yang tadi dengan proses pensucian terus menerus tadi gitu sehingga akhirnya memiliki kedekatan tersendiri sama Allah Ta'ala. Kira-kira gitu. Mungkin itu ya. Saya juga nggak tahu jawabannya. Mungkin Pak Eki bisa menambahkan. Baik. Oke. 5 menit lagi barangkali ya. Dalam bahasa Inggris itu dibagi antara creator dengan founder. Pencipta dengan penemu. Kan begitu. Kita di Indonesia itu kadang nggak bisa membedakan seperti itu kan. Nah, masalah demikian. Siapa yang menciptakan atau yang menemukan huruf A itu seperti itu. Kan begitu. Sebab kalau huruf A itu dibaca dalam bahasa Inggris kan E. Gitu ya. Contoh lah ya. Sebagai bagaimana kita sendiri punya keterbatasan sangat. Kembali lagi apalagi kita memikirkan wujud ilahi. Atau hanya mementingkan akal pikiran kita saja. Kan gitu. Seolah kemudian kita membatasi peran bimbingan Allah. Ini dalam buku ini disebut begitu. Bahwa rasionalitas kita mencari rasionalitas betul, oke, cari. Untuk mencari kebenaran kan kan. Melalui pengetahuan kan begitu. Tapi di situ ada peran wahyu yang membimbing kita menuju ke kebenaran. Contoh empirisnya adalah yang saya pahami ya, saya baca tuh Charles Darwin ketika menciptakan teori evolusinya itu ketika dia berlayar ke pulau Los Palagos ya. Galapagos. Los Palagos itu lagu Latin saya lupa pun.
Dia melihat kok di pulau yang kosong, terus Balagos ini di pulau yang kosong, nggak ada satu orang pun manusia makhluk kalau katakan ini. Kok ada pohon kelapa tumbuh? Kan gitu. Ya sahanu. Yang menanam siapa? Kan itu masa Tuhan tanam pohon di sini kan? Kan gitu. Dipikir-pikir oh mungkin ini adalah dari laut ya. Ada buah kelapa jatuh kemudian kepalit begitu. Terdapatlah di pulau itu, tumbuhlah menjadi pohon kan begitu. Nah kalau kita mau bicara fenomena ini kalau gitu yang membuat pohon kelapa di pulau itu adalah gelombang laut kan begitu. Nah di sini dalam buku ini yang saya tangkap ya, fenomena kebesaran Allah Ta'ala, kebesaran ilahi itu dia sendiri yang sudah menciptakan hukum-hukum begini, hukum-hukum alam. Gitu. Dalam Al-Quran banyak sekali ketika kita diminta untuk merenungkan penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk kan. Allah Ta'ala kemudian membalikkan itu pada kita. Afala yatafakkarun, afala yataqilun kan gitu. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak mengetahui? Nah seperti itu. Jadi memang keterbatasan itulah yang harus kita sadari bahwa kita terbatas gitu. Jangan sampai mengatakan bahwa karena kita punya peternakan kambing, jantan, betina, kemudian dipacakan. Kita yang memacakan jantan betina seolah kita yang membuat itu kawin si jantan kambing itu sehingga melahirkan anak. Lalu kita lah menjadi pencipta kambing kan enggak begitu kesimpulannya. Ya, tapi memang hukum Allah Ta'ala sudah menerapkan bahwa jantan sperma kambing dengan ovum betina pasti akan menjadi seekor kambing kan begitu. Nah, ini keterbatasan seperti itu yang harus kita pahami Pak. Ya, bahwa ini semua ada esoterisme tadi bahwa kita jangan lupa loh. Allah Ta'ala sudah menciptakan itu hukum alam itu yang disebut dengan sunatullah. Barangkali itu boleh saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan banyak sekali hal yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kita semua dan amin insyaallah. Kami kembalikan kepada Kang Faris untuk penutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.